dari atas. Bari lihat dari atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu gekun le pengarang kita, geperintahkan tanya buta tepu. Geyu tepu batanya. Hai bukan tepu beuh. Betul saja. Dan ketahui olehmu bahwasanya bebal, bodoh itu keji yang terlebih keji daripada segala yang keji. Bangainya adalah but yang keji, yang lebih keji daripada ube-ubena yang keji. Cuba pada di mana? But yang paling bro angka bangai. Segala ubena yang keji-keji, ubena yang bro-bro mendung, yang paling bro, yang nomor tha bro, yang nomor tha keji berarti hana ilmu. Bangai. Bebannya ke bangai hana memiliki ilmu. Yang paling bro di antara yang bro-bro, lebih bro-bro daripada bro-bro yang dua-dua oleh orang ngamejak adalah bangai, bebal. Pakon yang paling bro adalah bangai hana memiliki ilmu. Karena bahwasanya bebal itu terlebih hampir kepada syirik. Karena urang bangainya toto ke syirik. Karena urang bangai lebih mudah dipengaruhi untuk jud ke kafir. Nah urang masa ba urang yang hana ilmu don je bagainya. Ipegah ili kafir. Yang ini pengaruhi dia. Setiap sesuatu yang na pasti na tempat. Setiap sesuatunya hana berarti hana perlu ke tempat. Ataupun setiap sesuatu yang telah ada itu nampak. Sesuatu yang tidak ada berarti tidak nampak. Tanya na deh Allah Taala na deh ke? Hana Allah berarti hana Allah Taala. Terfikir dia nyanyi urung bangai. Karap nyo thịt như lagi nya karap nyo thịt cái gì buka. Sebab hana deh Allah Taala patna deman Allah Taala. Thang hana nya urang bangainya katoto ke syirik. Artinya menyai pengaruh gonya lantung murtad. Tapi urang ni meh hai pengaruh karena gonya gedepu na gebeut. Maka kepegah urang yang bebal, urang yang bangainya katoto ke syirik. Daripada urat lehermu. Berarti to urang bangai ngan jut ke kafe nyan lage to tanyo ngan urat aku. Urat aku kan to dah. Berarti lage nyan to urang yang bangai terhadap kesyirikan ataupun kekafiran. Urang yang bangai lebih mudah untuk dipengaruhi untuk je ke kafe ketimbang urang yang jarang. Urang yang memiliki ilmu. Lagi yang baditun yang kau likut yang megah-megah milata Abraham ini metang ini biru. Milata Abrahamnya kan pernah di agama Nabi Ibrahim. Itanya apa temu agama dengan agama Nabi Ibrahim ipegah lewatnya. Pakon dalam Quran ipegah ittabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Nabi Ibrahim. Kan hana tulis dalam Quran ittabi'u millata Muhammad hana tulis lagi dalam Quran. Perintah hana memang dalam Quran ikutilah agama Nabi Muhammad yang na ikutilah millata Abraham agama Nabi Ibrahim. Jadi tanya payah tanya dia mengkasalah mendum nyo payah tak ikut agama Nabi Ibrahim ni no. Guru mangai umai nyo thi kau betul ya jino pada agama Nabi Ibrahim dia. Ka terperangkap garuh lang kapi. Sedangkan ubina agama segulam Nabi Muhammad, agama segulam Nabi Muhammad kan ka sempurna mendung dalam agama Islam, ka kepo sempurna Allah Taala dalam agama Islam. Maka hendak agama Nabi lain. Nyan karu kok jai urang berusaha ruh dalam milata Abraham, maka gara-gara hana ilmu. Maka takut olehmu daripadanya. Buya teh ke lagian. Buya ditanya menyobangai itu akan terjerumus dalam kekafiran. Mudah terjerumus di dalam kekafiran karena tanya hana memiliki ilmu. Mudah dipungut. Yang pungut-pungutnya kan orang yang punya potensi untuk dipungut. Jadi ada pungut dia oleh orang hana salah orang pungut. Salah draw dia pakai tanya mental ipungut lego.
Menyo han ipungut legap ada budak ipungut tanyo han kenang pungut. Pekan kan ada cara. Mesti punya orang. Nyamnya datamang alirannya di Bipeng. Jadi kalau dia punya aliran sesat. Sejauh peng dah. Ibaratnya ni tanya sesat. Mereka kerja ju, kutan ju. Yang kiban. Tapi Thai tanya yang ada punya yang sesat ke berlepeng. ให้พ่นถิดอะไรกันยีเด้ Boleh. มันเลยตื้อโดรู้สึกอะไรดูจุดงั้นโดนsebab aja jadi ngabawanya ni pengaruh lewatnya pulam ni pakai ni ngaruh haju itu banyak pun jana ni pun Berarti hanjir dia ada mana? haju tu Ada kipoh kipoh ni. walau kataan yang ke kelurung walaupun kata tak kata ku lung tetap urung Islam hang lebih dari agama Islam Berarti hang lagi ke mana? haju Ni lain. haju tu lebih good baik dia ku ju rencana itu dan kawin ye padahal dia ada nyola bahaya tu Menang kau tu. Sejak laut dan nak kahwin kut ye, padahal teruk dia laut danyo lah kabah ye. Abak lu berusaha urun damanya ada tadi Minan tu. Minan ada tadi nah. Cik ada ku dalam ni berlepeng, jopeng mana. Angku awalnya kai depu thi urung Islam hang ketem temang kenal. Pak pengaruh peng le. Pakai peng le. Ada hang ketem temang, ada tak kebetulan ni dia, mesti kata pakai peng, nyan kakak emang pleu. Temang pube alah kucok peng je le. Nyan teh hang temang kucok peng je mentai le. Nyan teh kali program lewatnya diputar giur dengan peng le. Nah, nak jok peng benar kat temang tu giurnya. Ayah hanjir dia pun ni lain. Hanjir ni. Ya, bang. Maka jika dikata orang dan sui tanya leureunnya ka memathai lai bejut. Maka jika dikata orang, maksud dikatanya ditanyai kita oleh orang, apa beda antara ilmu dan jahil? Putra beda antara ilmu dengan bangai, artinya cara dengan bangai. Maka dikata, maka tak seoi tanya. Itu yang lego, pu beda cara dengan bangai. Pat beda cara dengan bangai. Maka tak seoi tanya, seperti beda antara Islam dan kafir. Lagi beda Islam dengan kafir. Nya beda cara dengan bangai. Berarti cara yang lagi Islam, bangai lagi kafir. Beda antara cara dengan bangai lagi beda Islam dengan kafir. Maka dia yang kepegot dalam kitab dalam Quran. Qul hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah hai Muhammad, apakah sama alladzi ya'lamun urang-urang yang berilmu walladzina la ya'lamun dan urang-urang yang hana ilmu. Dan sebahagian kitab tafsir kepukat makna menyo urang yang berilmu maksud dia adalah urang Islam, urang hana ilmu maksud dia adalah urang kafir. Yang berarti beda urang Islam beda antara cara ngembangai lagi beda Islam agama Islam dengan selain daripada agama Islam. Dan maka dikata orang, apa beda antara ilmu dan jahil? Katamu seperti beda antara orang yang menangis dan rajin. Urang kli dengan urang jemon. Urang kli hana jemon ke gaduh ku kli. Urang jemon hang demai kli gaduh kubut. Urang juga. Maka jika dikata orang, apa beda antara ilmu dan jahil? Katamu seperti antara kaum dan keledai. Yang kerewujud. Pat beda antara ilmu adapun urang yang na ilmu dengan urang yang hana ilmu. Lagi beda urang dengan binatang. Kemudian berarti beda urang na ilmu dengan urang yang hana ilmu. Antara kaum, mana kaumnya adalah manusia dan keledai. Keledainya binatang. Itu yang legap. Pat beda urang malim dengan urang bangai. Yang tak tahu idanya, bukan kitabnya. Lagi beda urang dengan kelidai. Berarti kelidai, berarti urang bangai lagi kelidai. Kemudian beda urang yang na ilmu dengan urang yang ada ilmu.
Maka jika dikata orang alim, maksudnya urang alim terlebih afdal, atau jahil dikata orang alim itu terlebih afdal. Nanti kau maklumatan. Tahu lebih baik urang bangai dengan urang alim. Hai lebih baik urang alim. Lebih afdal urang alim. Dan jika ada ia fakir sekalipun, walaupun urang malimnya adalah urang yang fakir, urang yang nasin hana harta, urang yang hana harta, urang nasin, urang malimnya nasin, urang malim gasin, urang bangai kaya. So God urang malim yang gasin ketimbang urang yang bangai tapi kaya. Nah, pakon yang bukan lagi kita akhlak, al ilmu ya harusuka wal malu ya tahrusuhu. Ilmu itu menjaga engkau, sedangkan harta engkau yang menjaganya. Berarti menyaurang na ilmu koknya ijaga ilmu. Mate tu hanya inang yang dari kai perkaru koknya ikut ipernan di iperangkap ilmu koknya. Ijaga koknya ilmu nya hanjutnya inang go bulan dah menikah hanjut dengan dijaga dan ilmu. Menya urang na harta, urang kaya, goknya kejaga harta, kan harta jaga goknya. Menya urang ilmu tukang jaga urang. Menya urang yang na harta, urang kejaga harta. Tengah malam kruk su becut, nya ka kedebik kedeu likut, bener kada. Pergi awak encik ke dalam dalamnya cu dah bunga. Ada punya cu kau semua tu pergi. Kaki jaga hana mangat dengan gara-gara ahli harta tu. Tengok ke rumah tinggal ke narapat betul pintu kedai puno. Kaki jaga tiga lega thang hana rumah boh pli thang puno ke. Ke pak jaga. Hana mangat dengar ke. Pakot karena banyak urang jai harta maka berat tak sibuk ke pak jaga harta. Tapi nyo urang jai ilmu nyan kok nyan tapi jaga ilmu. Ya benar. Dan jahil itu makna jahilnya urang yang bangai. Jahil itu hina, dan jikalau ada ia kaya sekalipun. Walaupun urang bangainya kaya jai tak harta, tapi urangnya tetap urang yang hina bak pandangan Allah Taala. Tapi nyoba manusia yang jai hartanya ke yang mulia. Tanya yang hana sempurna, hai menging lebih. Walaupun tanya urang yang berilmu, nyoba manusia yang sama-sama bangai. Ya mbak. Maka dikata orang yang alim itu terlebih hampir kepada kafir atau yang jahil, maka dikata orang nyatanya ligom so lebih tau ke kafir urang malim dengan urang jahil. Maka tasawuf letanya bermula alim itu terlebih jauh daripada kafir. Ya urang malim nan jiuhtat untuk urut lam kekafiran. Artinya urang yang na ilmunya han akan mudah terperangkap dalam kekafiran. Seperti Masyriq dan Maghrib. Dan urang malimnya jiuh dengan rut nangkapi. Lagi jiuh antara tempat itu bin matauro dan tempat iluk matauro. Lagi jiuh tempat itu bin matauro dengan tempat iluk matauro. Menangkuh jiuh urang yang na ilmu untuk rut ataupun terperangkap ke dalam kekafiran ataupun ke dalam kemusyrikan. Baik buah. Hor katanya lah. Dan yang jahil itu terlebih hampir kepada kafir. Urang yang bangai, urang yang hana ilmu, nyangkoknya lebih tahu untuk urut, untuk terjerumus ke dalam kekafiran daripada urat lehermu. Seperti sabda Nabi SAW, al-jahilu aqrabu ilal kufri.
yakni yang jahil itu terlebih hampir kepada kafir daripada mata putih kepada mata hitam. Orang yang hana ilmu le tau tak thai gonya ngan kafi untuk urut gonya lang kafi lagi tau mata hitam dengan mata putih. Dengan tau berarti artinya gonya sangat mudah untuk urut lam kafi. Maka buaya dia ya budak bukai dia waktu. Maka jika dikata orang apa ilmu alim daripada hakikatnya, maka dikata bermula alim pada hakikatnya yang takut akan Allah pada tiap-tiap kelakuannya dan yang meninggalkan dunia dan tiada bimbang ia akan dunia melainkan berbuat ibadat akan Allah Ta'ala. Nya menan ilmu urang malim yang sebenar-benarnya urang malim. Berarti ilmu orang yang alim itu pada hakikatnya adalah urang alim yang ia ke Allah Ta'ala. Di setiap kelakuan yang gonya melakukan, gonya sabi-sabi ia ke Allah Ta'ala. Artinya ia ke takut halah. Kita tanya musuh pubuk-pubuk ke mana? Tanya kerja bagop, ikut okey dah pubuk-pubuk. Hendak orang pubuk, biar takut halah. Benar urang malim. Ya ke Allah Ta'ala takut salah punya mana takut salah. Benar. Semakin naimai gonya, semakin membawa gonya kepada ya ke Allah Ta'ala. Yang ilmu alim yang pada hakikatnya yang sebenar-benarnya. Menyo semakin naimai gonya, semakin hanaya ke Allah Ta'ala. Yang berarti malim pura-pura. Olehnya lam urang yang alimnya urang yang meninggalkan dunia. Artinya urang malimnya adalah urang yang meninggal dunia. Segala dunia yang meninggalkan goyan. Goyan berarti kekebah dunia, segala dunia ikebah goyan. Maksud dunia ikebah dia kebang, kamati dia. Nya mati dan dunia ikebah dia. Kan tanya tak kubah dunia, menyo untuk tak kubah dunianya. Jino je tanya tak kubah dunia. Jino sekarang kita bisa meninggalkan dunia. Maksud meninggalkan dunia, pernah tak tinggalkan but-but yang hana manfaat ke akhirat yang dunia ke. Karena yang kedua malah yang faulil akhirat. Dunianya adalah sesuatu yang hana memberi manfaat ke urang akhirat yang dunia. Ya benar. Jadi pupubut mentang yang hana manfaat ke urang akhirat, bahkan yang kecelakaan yang urang akhirat, yang kebahbutnya, yang kekun urang yang meninggalkan dunia. Mentang jak ni. Mentang jak. Nadi. Ya. Ya, Mbak Dadi. Menyo dunia meninggalkan kita, berarti kita sudah berpulang ke rahmatullah. Itu dunia yang meninggalkan kita. Dunia kayak kebah tanya berarti. Nyatanya tak kubah dunia, Cina pijut. Tak kubah dunia. Nanti beli. Mana pu? Mana pu aja. Ya, Mbak Dadi. Jadi urang malim yang sebenar-benarnya alim dengan ilmunya itu adalah urang yang ia ke Allah Ta'ala setiap kelakuan, setiap perbuatan yang dilakukan egonya sebenarnya ia ketingat ke Allah dan kekebah dunia. Artinya sesuatu yang hana manfaat ke akhirat, segala sesuatu yang terjadi waktu permukaan bumi diup langit yang hana manfaat ke akhiratnya berarti kekun dunia. Tapi menyona manfaat ke urang akhiratnya kekun akhirat. Walaupun bentuk je dunia. Lagi contoh tidra urang getrun lamblang nyan but dunia. Tapi ni gonya long trun lamblangnya adalah lumita nafkah ke anak ke rumah, nak ilum belo baje, nak ilum belo pakaian, nak ilum belo makanan, nak ilum belo kendaraan untuk long ibadat ke Allah Taala nyan trun lamblangnya. Ibadat akhirat berarti belangnya jid ke akhirat. Nah, jadi bentuk dunia tapi bukan dunia, nilainya adalah akhirat. Tapi nasir itu bentuk je akhirat tapi nilainya adalah dunia. Tidra urang ke sembahyang. Bukan ke sembahyang karena karak kawin.
Jadi kita sembahyang kau sering kejap masjid, sering kejap melasah, nak berumpa, nak ilmu, ini itu segala macam, nak mudah kau tu bakal lamaran dia kau, berarti kat sembahyang kau ya, berarti nyandu ya. Man akhirat kau sembahyangnya but, memang hibut akhirat, tapi jid ke dunia gara-gara lagu ni. Banyak orang yang malim ya, orang yang kebah dunia. Artinya kan baru malim orang, waktu kamu meninggal, kamu dah bertuji. Maksud meninggalkan dunianya adalah dah kubah but yang hana perle, hana manfaat guru akhirat, dah kubah. Dan tiada bimbang ia akan dunia. Hana ia kegonyan, hana kedapatkan dunia. Melainkan berbuat ibadat akan Allah Ta'ala. Ibadat kalau hana ia kegonyan, hana gerumpuk dunia. Hana ya kikonya hana kaya lagi orang lain, hana ya kikonya hana hudib mewah lagi hudib orang lain, tapi kikonya ge melalau dengan ibadat kau. Karena yang hana ya kikonya hang gerumpuk ibadat gara-gara gaduh kulit dunia. Ya kikonya takut hang gedumai ibadat gara-gara dunia. Menyatanya ya tu hana merumpuk dunia gara-gara tak ibadat. Jadi gaduh dah semayang, gaduh dah meretip hang merumpuk belah honda. Nyatanya nya ulama yang benar-benar alim dengan ilmunya, dia tidak bimbang, dia tidak risau terhadap segala apapun yang tidak dia dapatkan di dalam dunia ini, melainkan dia yang risau tidak sempat beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang benar belum? Ya, karena ibadatnya adalah detik-detik kebahagiaan, adalah ibadat. Lebih mangat dalam ibadat, lebih manis dalam berbuat ibadatnya bahagia. Urang batinnya kamu rumpak pu orang pegah apa ini? Sebenarnya terawih trik orang pu kamangat. Kamangat dalam ibadat. Kana halwah dalam ibadat, mana halwahnya kamu rumpak mangat dalam ibadatnya hana sembarangan urang hidup. Maksudnya hana mangat kau pada ibadat, dia dengar dah ibadat, dia dengar dah but, dia dengar sembahyang, tinggal dekat hal lain. Tinggal dekat HP, tinggal dekat belang, ada tinggal dalam belang, hantam tinggal dekat dah semayang, ke debut, yang menang dia. Pakan dia menang, pakan dia hana merasa mangat baca ibadat, gara-gara dia mentang le dosa. Ya, dia mangat ibadat yang mentang le dosa. Kalau dah taubat dari dosa, semakin jai dosanya, semakin hana mangat dia baca ibadat. Menang ni? Terpengaruh buat dosa. Karena dosanya ni lagi ranti. Rantinya tira urang kena pelung tapi meranti. Hanji ke pelung, tira urang kena ibadat tapi meranti dengan dosa. Nya hana mangat dengan ibadat. Gitu. Nak mangat ada ibadat ke bang? Taubat, bergelih daripada dosa dan mangat ada ibadat. Berarti maksudnya taubat dia. Taubat dia. Yang betul mangat. Baru nak ibadat. Baru timuh mangat dalam ibadat. Macam ciri orang yang terima taubatnya ampu orang kamangan. Sembayang kan? Nya salah siapa? Salah siapa haji. Olehnya ciri-ciri orang kagak terima taubat, yang kita nak sayuhul ibad juga 7 boh, mah dengan hati kat 5 7 boh. Orang 2 boh yang tinggal sangat. Ciri-ciri orang kagak terima taubat, gonya tamak terhadap bud kebenaran. Artinya ham pernah merasa sip untuk ke pubut god gonya tinggal ke nya mentang ni long pubut god yang pas pubut law. Le pubutnya mentang rasa mentang ni adanya. Ke pubut lam ke pubut kok jai ke pubut kebaikan, kok jai ke pubut amai tapi badra ke thang mentang dit nya tanda orang ke terima taubat. Ya olehnya tanda orang ke terima taubat law terasa gonya mentang le dalam dosa thang. Kali kita ubat tapi sang-sang lumnya mentang dosa kita ubat long lagi ampun long tapi mentang merasa mentang berdosa yang kita ubat le long. Ya benar. Dan tanda 2 buah tanda orang kagak terima taubat Allah Taala. Olehnya le nak long 7 buah le 6 buah. Yang kebegah lagi kitab Nasaihul Ibad. Katanya urang malimnya hana ya ke hana gerempok dunia, melainkan ke ibadat-ibadat kero ke Allah Ta'ala. Maka jika dikata orang apa jahil pada hakikatnya, kiban nilai urang yang sebenar-benar ji urang bangai tanya sering tekun bangai ke
Nah urang menau. Nanti kameng di masjid. Tem buka puasa. Tem hada jak. Kok bangai kah tirau. Si kameng menau di masjid hang kajak buka puasa di masjid. Ya, menan dak bangai dah. Ada pun menau. Nah urang kok tega kai keun katanya, kok tak tega kai mupat kai pegah yang kengkeng katanya. Iku dah nyoi pegah lam. Tapi tengok hana tu dai medrol. Kok bangai kah urang? Kai pegah kekah hang katau boleh tiga. Nah, benar ikut ni kau bangai kita. Nyok pegah hati kiban bangai yang sebenar-benar jih bangai. Yaitu yang tiada takut daripada Allah Ta'ala tiap-tiap segala geraknya. Urung hana ya ke Allah Ta'ala, hana tinggal ke Allah Ta'ala. Di setiap gerakan yang dilakukan dengan hana ya kenyan akan jir kemurka Allah Ta'ala. Setiap bud yang kebubuh hantam pernah kepikir nyo pujud Tuhan, menyohan nyo akan gemurkai dan akan bengih oleh Allah Taala. Handa kepikir koknya setiap bud yang dilakukan pujud Tuhan. Nah, yang mana budnya menyohan jud itu akan menyebabkan bengih ataupun murka Allah Taala. Hana yo kemurka Allah Taala sehingga kebubuh je yang gelak. Ya rumah. Hantam kepikir ke hukum agama jud Tuhan katanya. Dan tiada meninggalkan dunia. Urang hana kekebah dunia. Katanya goknya sampai-sampai gaduh gumitia dunia. Pulang loba dengan dunia. Maksudnya tamak dengan dunia. Tidak pernah merasa cukup dengan pumentang yang kagak dapatkan ni goknya dalam dunianya. Dan bimbang ia akan dunia seperti anjing buas. Lagi hati kah? Dan pernah sedih ke maknya risau susah ke menyohana gerumpuk dunia lagi ate buahnya gimana ate buah ate bungo belum bangai ke ate bungo upu yang naik rungkom ni. Nah urang bangai berarti urang yang gundah bimbang ke menyohana gerumpuk dunia. Itulah mengingat-ingat ketabim Yohana gerumpuk dunia. Yohana gerumpuk bagian daripada dunia. Tinggal urang hana kenang belti pakon, hana kenang elok. Pakon hana kenang. Tapi kita tinggal ke. Melompo-lompo ke BLT ke. Bimbang ke terhadap dunia. Susah ke. Adapun ia takut hendak beri rezeki lah Allah Taala sehingga gaduh petibuk roh wa minta rezeki hang rumput ibadat pakan gaduh minta rezeki tapi ia takut hana rezeki sehingga tega minta rezekinya hang rumput ibadat nyan urang bangai. Nyan urang bangai seperti mak le urang bangai. Nah tapi nak buka dalam sabah ibarat lagi yo. Tujuan udipnya ibadat. Sedangkan minta rezekinya kebutuhan dunianya adalah penunjang untuk ibadat. Artinya dia tahu dah minta pek dah belum baca untuk sembahyang. Dah minta pek dah belum makanan untuk nak dah sembahyang, nak jadi buka puasa. Berarti je dunia je adalah untuk dah sembahyang, untuk ibadat. Berarti tujuan untuk ibadat sedangkan pula nya adalah pernah di fasilitas tanya untuk ibadat. Menyeurang ke kebah ibadat gara-gara minta fasilitas ya. Yang sama si lagi urang gaya apa belau anu ke untuk buat kami. Tidak urang lagi kawin tujuan macam kawin anak anu. Gepelihara kambing, gepelihara manuk, gepelihara lembu nya adalah untuk kebutuhan dalam rumah tangga nya. Menyo sakit-sakit anu gejek-gejek anak kambing ke belau. Gaya puban anu ke. Tapi laduk punya urang yang bangai seperti sakit kambing, gejau anu dia mentang 2 tahun enggak publon untuk kepubat kambingnya bangai. Nah, berarti gara-gara kambing yang sakit getim publon nya berarti sungguh terlalu. Nah, berarti urang gaya kubah ibadat gara-gara minta rezeki dan lagi urang gaya publon anu gaya pubat kambing sungguh terlalu. Nya berarti urang bangai. Dan buka jinnya berada di apa yang dah apa betrian kajitnya mesti pada di ataupun ke bahan tuna percayaan
Nyambang tu. Berarti seperti anjing buas. Dia saya pun. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim